Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amanda Hamidah dengan NIM 81114216673 dari Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan rencana terkait hukum kekayaan intelektual dalam penerapan sistem artificial intelligence. Dengan judul Sistem Aplikasi Desain Logo Indonesia, Solusi Pelanggaran Hak Cipta Berbasis Artificial Intelligence. Latar belakang saya melakukan penelitian yaitu berdasarkan data survei. Desain merupakan salah satu karya seni yang fokusnya kepada bentuk sketsa, maaf, yang bertujuan sebagai identitas bagi sebuah merek atau entitas tertentu. Menurut Walter Gropius, desain dalam arti keterampilan seni oleh seniman merupakan melengkapi suatu kebutuhan tertentu. Salah satu macam dari desain adalah logo, di mana logo sendiri berfungsi sebagai identitas suatu entitas yang diharuskan memiliki makna dan atau informatif kepada konsumen atau yang dituju. George Adair. Dalam suatu acara dibutuhkannya identitas utama yang biasanya akan membutuhkan logo. Dalam hal ini, acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Karenanya setiap logo haruslah memiliki makna trademark sebagai ciri khas dari suatu acara yang akan diselenggarakan. Misalnya seperti acara pengenalan kegiatan mahasiswa baru. Sudah ada aturan mengenai pelanggaran terhadap penciptanya, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Namun tentu saja kesadaran belum dimiliki sepenuhnya oleh setiap mahasiswa, di mana menurut Nugroho Live, pada kelas desain logo Photoshop, rubrik grafis terdapat lisensi yang biasanya dilanggar mahasiswa, yaitu free for commercial use and free for personal use, yang berarti ada beberapa desain yang memang gratis untuk dikomersialkan, atau malah sebaliknya hanya boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Fungsi dari suatu karya inilah yang sering disalahgunakan oleh mahasiswa. Kasus plagiarisme sering terjadi pada mahasiswa. Berdasarkan data survei Fendi Trianto Aji kepada mahasiswa FISIP UNIR, terhitung sebanyak 68,57% terhadap 48 responden yang alasan dalam melakukan plagiarisme adalah agar tugas tersebut cepat selesai dan instan. Nah, berbagai alasan tersebut dikatakan melakukan plagiarisme adalah kurangnya kemampuan dalam membuat desain, deadline pengumpulan yang relatif cepat, dan rasa acuh terhadap hukum hak cipta, dan lain-lain. Kemudian solusi yang akan saya tawarkan yaitu dengan adanya kasus pelanggaran hak cipta di atas, dirasa perlu adanya suatu aplikasi pelindung suatu karya dan penciptanya yang berbasis artificial intelligence, di mana fokusnya untuk membuat suatu desain logo dengan tujuan untuk menghindari plagiarisme karena terdapat watermark atau simbol milik pencipta karya tersebut. Pada penelitian kali ini akan membahas mengenai yang pertama, bagaimanakah kesadaran mahasiswa akan pentingnya hak cipta. Yang kedua, bagaimanakah upaya penyelesaian pelanggaran hak cipta bagi mahasiswa. Yang ketiga, bagaimanakah penerapan sistem artificial intelligence dalam upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta. Kemudian, pada penelitian ini berisi menganalisa dan mengetahui kesadaran mahasiswa akan pentingnya hak cipta, menganalisa dan mengetahui upaya penyelesaian pelanggaran hak cipta bagi mahasiswa, menganalisa dan mengetahui penerapan sistem artificial intelligence dalam upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta. Yang ini deteksi logo yang pernah dibuat atau kesamaannya dengan logo lain. Pada metode penelitian yaitu yang pertama, langkah pertama kan meneliti secara kualitatif, kemudian menyebar kuesioner
Yang ketiga, mengumpulkan data empiris. Yang keempat, pengumpulan dan pengolahan suatu data. Yang kelima, mempublikasikan aplikasi solusi tersebut. Yang pertama yaitu konsep dan analisis kesadaran mahasiswa akan pentingnya hak cipta. Hak cipta, menurut Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa hak cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak tersebut untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta diartikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang berdasarkan inspirasinya dituangkan dalam suatu karya ciptaan khas dan bersifat pribadi. Nah, kemudian ciptaan berarti hasil dari setiap karya yang diciptakan oleh pencipta dengan menunjukkan keasliannya. Pencipta maupun penerima hak memiliki hak tunggal untuk mempublikasikan atau mereproduksikan karyanya tersebut. Kemudian aplikasi. Aplikasi merupakan penerapan dari suatu rancangan sistem pengolah data yang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian, di mana aplikasi sendiri merupakan perangkat lunak untuk memenuhi berbagai tuntutan tugas, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, yang biasanya bisa diselesaikan oleh manusia, tetapi lebih efisien apabila menggunakan aplikasi. Nah, berdasarkan uraian di atas mengenai hak cipta dan aplikasi, tentunya akan saling berkaitan dengan kesadaran mahasiswa mengenai perlindungan hak cipta. Berdasarkan riset sendiri, pengembangan pembuatan desain berjudul aplikasi logo maker berbasis mobile PT Sinar Mandiri Perdana mengenai pembuatan aplikasi yang fokus kepada pengembangan interface antarmuka. Kemudian ada aplikasi implementasi aplikasi foto editor berbasis Android untuk desain website, yaitu mengkaji tentang aplikasi pengeditan foto dijadikan sebagai desain website. Kemudian ada beberapa universitas yang memang sudah melakukan survei mengenai kesadaran pelanggaran hak cipta atau biasa disebut plagiarisme. Ya, sebagai contoh tadi, FISIP UNER yang terdapat sejumlah responden mengatakan bahwa memang benar mengetahui adanya perlindungan akan suatu karya tersebut, namun diabaikan karena rasa malas untuk menciptakan karya baru dan kurangnya kemampuan dalam menciptakan karya tersebut. Hal lainnya yaitu pada era globalisasi. Pada era globalisasi, media internet dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Di mana di dalamnya ada beberapa pencipta yang memang sengaja mempublikasikan karyanya tersebut, tidak terkecuali dapat sewaktu-waktu diambil atau diplagiasi oleh orang-orang, bahkan mahasiswa, yang kemudian mahasiswa tersebut melanggar dari fungsi suatu karya sendiri, yaitu free for personal use, karena memang tidak semua karya itu bebas dikomersialkan. Kemudian, upaya penyelesaian pelanggaran hak cipta. Dari kata desain logos, itu adalah serapan bahasa Yunani logos yang arti akal pikiran. Nah, perkembangan dari logo ini memiliki sejarah yang panjang dimulai dari 1810 hingga kini. Logo sendiri memiliki fungsi sebagai branding dari suatu organisasi dan produk yang diwakilinya sebagai pengawas dan pengontrol nilai dalam masyarakat serta menyampaikan motivasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif di mana berdasarkan uraian pada bab 2 akan diupayakan dalam pemanfaatan sistem artificial intelligence yaitu berupa aplikasi perangkat lunak yang fungsinya sebagai tempat para pencipta karya, khususnya mahasiswa, dalam membuat suatu identitas, acara, atau organisasi. Nah, aplikasi ini akan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena merupakan karya cipta anak bangsa. Kemudian, rancangan penerapan sistem artificial intelligence dalam upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta.
Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta merupakan menggunakan sistem artificial intelligence karena merupakan kecerdasan buatan dalam sistem komputer hingga dapat menciptakan teknologi yang menyerupai cara berpikir dan berperilaku manusia yang biasa disebut AI. AI sendiri beroperasi dengan algoritma pemrograman dalam memproses data. Nah, manfaat dari AI sendiri memberikan kemajuan dalam segala bidang hingga efisiensi dalam pekerjaan tercapai. Sistem inilah yang mampu meminimalisir kesalahan dan bekerja dengan akurat. Salah satu penerapan AI akan digunakan dalam pembuatan desain logo yang desain logo aplikasi, yaitu terdapat konsep desain proteksi, yaitu pentingnya suatu karya untuk didaftarkan di hadapan hukum agar dapat meminimalisir adanya plagiasi karya ciptaan. Beberapa objek yang dilindungi dalam hak cipta hanya pada bidang tertentu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik melalui sastra, seni, dan lain. Nah, sedangkan logo merupakan salah satu objek yang dilindungi dalam hak cipta. Fungsi AI yang akan digunakan dalam karya tersebut adalah mendeteksi kesamaan suatu karya dalam aplikasi dengan karya yang pernah dibuat, yang tentunya akan ada sensor dalam aplikasi yang merupakan salah satu penerapan dari sistem artificial intelligence. Kesimpulannya, dalam penelitian Sistem aplikasi desain logo Indonesia anak bangsa solusi pelanggaran hak cipta, yaitu kesadaran mahasiswa akan pentingnya hak cipta dari suatu karya adalah kurang, dan alasan yang rata-rata digunakan oleh setiap mahasiswa dalam menggunakan hasil karya orang lain tanpa seizin penciptanya adalah rasa malas akan pembuatan karya baru dan waktunya yang dianggap lebih efisien apabila mengambil karya orang lain. Saran dalam penelitian berupa pembuatan aplikasi perangkat lunak yang dibekali sistem AI, di mana terdapat fungsi proteksi yang akan diterapkan dalam pembuatan karya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta oleh mahasiswa berupa plagiarisme suatu logo sebagai suatu identitas organisasi atau acara yang diselenggarakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.